Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latif. Saya mahasiswa dari Universitas Berasia dengan NIM 220101010025. Di sini saya akan mempresentasikan untuk tugas analisis visualisasi data sesuai dengan yang ditugaskan sebelumnya menggunakan tools Tableau. Untuk pertama-tama ini saya telah mendownload aplikasi ataupun apps dari Tableau di web Tableau Public. Kemudian saya juga telah mendownload data source yang akan digunakan dalam analisis ini. Nah, ini adalah hasil dari data yang telah saya inputkan. Nah, untuk yang sesi pertama ataupun video pertama itu mempraktekkan bagaimana cara join dan eh, join join data dan split. Di bagian join data ini eh, kita memasukkan data antara order dan juga return. Return itu data order dan return ini kita hubungkan. Nah, kita hubungkan yaitu kita relasi dengan relasi yaitu live. Di sini kita live antara order ID dan juga order ID dari data slot order, kemudian order ID dari return. Nah, untuk analisis yang pertama itu ini adalah analisis yang pertama. Di sini ada order. Ini adalah tabel ataupun kolom yang ada di data sheet tadi. Kemudian ada measure, lalu ini ada beli retur, order, dan lainnya. Nah, untuk analisis visualisasi yang pertama yaitu ada di bagian kolom memasukkan market, kemudian sum, lalu di bagian row itu memasukkan kategori dan segmen. Nah, hasil dari visualisasinya itu di mana kategori itu ada tiga kategori, yaitu yang pertama ada furniture, kemudian office supply, kemudian ada teknologi. Nah, di bagian segmen itu ataupun kita biasa sebut itu pembeli, di sini ada tiga kategori yaitu ada consumer, corporate, dan home office. Nah, untuk negara ataupun marketnya itu ada Afrika, APAC, kemudian Kanada, EMEA, EU, LATAM, dan US. Nah, ini adalah analisis. Kemudian ada jumlah kuantiti yang eh, terjual di setiap marketnya itu. Yang paling terkecil ada di bagian furniture, kemudian terbesarnya itu ada di office supplies, di bidang office supply itu, dengan pembeli yang paling banyak itu consumer. Lalu analisis yang kedua itu ini ini adalah analisis di mana order tiap bulan yang masuk ataupun ada sum. Ini sum ambil dari sales, jumlah penjualan per bulan. Untuk kolom ini masukkan jumlah kolom. Nah, untuk kita bisa mengubahnya dengan misalkan kita tidak ingin menampilkan per bulan, melainkan kita ingin menampilkan per tahun. Kita, lalu kita menampilkan bulan per bulan pun juga bisa. Nah, di sini untuk sales tidak juga harus menggunakan sum, kita bisa menggunakan dengan di kolom measure. Di sini ada pilihan, ada average, median, count, COM, dan juga minimum, maksimum, dan lain sebagainya. Ini adalah hasil sesi dari ketiga. Dan ini adalah color ataupun kita akan di sini memasukkan untuk membedakan warna, kita masukkan years, mana ini adalah untuk tahun 2014.
Ini tuh tahun 2013, warna jingga untuk 2012, dan warna biru untuk tahun 2011. Nah, untuk analisis yang selanjutnya, di sesi selanjutnya yaitu menggunakan ProStep. ProStep ini adalah hasil analisis yang sebelumnya, kemudian kita pilih yang sheet 2 ini, lalu kita pilih dan nanti ada duplikat as cross tab. Maka hasilnya itu akan seperti ini. Ini adalah hasil dari cross tab dari sebelumnya. Setelah kita uh, visualisasikan ini di kolom yours, kemudian more, dan juga kategori. Nah, ini warna ini kita bisa edit sendiri dengan cara kita klik color, lalu edit color, dan kita bisa memilih di sini banyak pilihan. Dan saya memilih untuk green gold, untuk asalnya 6, kemudian oke. Nah, hasilnya bakal seperti ini, dimana yang menunjukkan yang paling terendah itu ada di warna kuning, yang paling tertinggi ada di warna hijau, hijau pekat. Kemudian ada, dan ini menampilkan dari agar tidak tertutup. Nah, ini kan tidak tampil karena tertutup dengan yang color ini. Kemudian kita akan menampilkannya lalu mengklik di atas ini. Nah, untuk analisis selanjutnya itu ada di sheet 3. Ini menggunakan Xiaomi atau bisa disebut dengan map. Nah, di sini kita memasukkan yaitu country dan state di bagian detail, sum di bagian color, lalu sum di bagian size. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini. Ini menggunakan analisis dari Xiaomi. Nah, untuk bisa kita lihat juga di sini, ini ada beberapa fitur juga. Ini ada, misalkan kita ingin mencari negara Indonesia, maka di sini akan langsung menuju ke Indonesia dengan berbagai ya, di Jawa Barat, dan ada di Singapura dan lain sebagainya. Nah, untuk di bagian ini adalah menggunakan grup dan juga hierarki. Hierarki ini antara subkategori dengan ini adalah grouping. Kita telah menggrup sebelumnya bagian dan ada subkategori dengan kategori. Ini kita groupingkan. Nah, untuk analisis selanjutnya itu kita menggunakan hierarki analisis trend. Nah, ini adalah hasil analisis trend di mana kita menggunakan di sini ada analitik. Nah, analitik lalu berbagai macam sini itu dan lain sebagainya. Kemudian kita melakukan pembentukan dashboard. Nah, hasil dashboard ini adalah hasil dari visualisasi yang dari ke-1 sampai dengan ke-6, lalu dibuat dashboard dengan cara kita drag and drag ke pinggir ini dan kita tata letak. Lalu ada filter juga menggunakan, kita bisa seleksi antara furnitur, office, supply, dan teknologi sebagainya. Nah, kemudian ini adalah story point. Story point ini digunakan untuk biasanya untuk presentasi. Nah, untuk presentasi di sini menampilkan hasil dari visualisasi yang akan kita presentasikan di depan. Mungkin cukup sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.